SKBM ini kalau untuk luar negeri itu selesainya 10 hari. SKBM sudah di tangan, kita akan mengajukan untuk legalisir di 2 kementerian banyak. Sebaiknya kalian langsung pergi ke kedutaan besar Rusia. Oke, baik lagi sama aku. Sekarang sesuai janji aku mau bagi cara menikah di Rusianya. Ini sekarang video part 2 ya. Dan di menikah di Rusia itu juga sama sekali nggak susah, bener-bener mudah dan gampang banget. Nah, tapi sebelum kita pergi ke Rusia, jangan lupa kita mempersiapkan paspor kita. Nah, di paspor kita itu kan nanti kita dapat visa tuh. Nah, pastikan di visa itu tuh nama kita sudah benar. Mulai dari urutannya, terus siriliknya, karena kalau di Rusia kan kayak first name, nama pertama, nama tengah, nama keluarga itu kan sangat-sangat penting ya. Nah, itu benar-benar perlu diperhatikan secara jeli, bener apa enggak sebelum kita pergi ke Rusia. Pertama kali yang harus kita lakukan waktu kita datang ke Rusia untuk mendaftarkan pernikahan kita itu adalah kita harus konsultasi dulu ke ZAKS nomor 4. Mungkin kalau di Indonesia ZAKS itu seperti catatan sipil atau hanya sekedar organisasi untuk melangsungkan pernikahan aja. Nah, kenapa kita harus melakukan di ZAKS nomor 4? Karena kalau misalkan ZAKS nomor 4 itu kita sebagai pasangan beda negara itu hanya bisa dilakukan di ZAKS nomor 4 kayak gitu. Tapi ada juga sih beberapa pasangan lokal yang menikah di ZAKS nomor 4. Nah, kalau misalnya ZAKS ini buka setiap hari Selasa sampai Sabtu. Jadi hari Minggu dan Senin libur. Tapi kadang-kadang kalau misalkan hari Senin tanggal merah, mereka Selasanya libur kayak waktu itu aku kayak gitu ya. Nah, untuk ke ZAKS nomor 4 ini kalian bisa googling aja di mana, atau enggak kalau misalkan naik metro atau kereta bawah tanah bisa berhenti di metro Savyolovskaya, dan setelah itu ya jalanlah mungkin 15 menitan tergantung kecepatan kita berjalan. Lalu kenapa sih konsultasi ini harus kita lakukan terlebih dahulu? Nah, ini karena ini sangat penting banget. Yang tadi aku bilang kalau misalkan di Rusia apalagi berhubungan dengan nama itu sangat-sangat penting. Nah, kalau kemarin waktu itu aku membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk konsultasi. Nggak banyak sih orang yang mau konsultasi, tapi kita membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Nah, dari konsultasi tersebut, hasilnya itu yang dapat pertama, kalau untuk warga negara Rusia, dokumen yang dibutuhkan hanya paspor aja. Sedangkan kalau misalkan untuk warga negara asing, maksudnya warga negara di luar Rusia, itu kita membutuhkan terjemahan dari notaris untuk paspor dan SKBM kita, yang tadi surat keterangan belum menikah. Lalu untuk kedua, untuk urusan nama, urutan nama, karena memang di Rusia yang tadi aku bilang harus nama depan, nama tengah, nama belakang itu penting banget. Jadi kita harus menyesuaikan nama mana yang harus kita pakai untuk nama keluarga atau nama belakang, dan mana yang harus kita pakai untuk nama depan. Nah, untuk lebih mudahnya ini sebaiknya kita mengikuti paspor kita aja, visa kita aja. Kalau misalkan kayak aku ya, namaku Kezia Chandana Kristi. Emang aku nggak punya nama keluarga, tapi aku menggunakan Kristi sebagai family name-nya dan Kezia Chandana sebagai nama depan atau surname-nya. Gitu. Nah, sirilik atau abjad Rusia itu juga harus benar, jangan sampai salah. Gitu. Salah ya? Tadi aku ada salah ngomong ya. Maksudnya surname dan family name itu sama. Gitu. Jadinya ya yang harus kita buat family name dan nama depannya aja yang harus kita perhatikan. Nah, yang keempat, kalau misalkan kemarin pas aku konsultasi tuh mereka nggak menyarankan kalau kita menambahkan nama suami di belakang nama kita, karena memang kalau misalkan di Rusia ataupun mungkin di negara lain selain di Indonesia, misalkan kita menikah pasti akan ditambahkan
nama suami di belakang nama kita. Cuman kemarin waktu itu orangnya bilang itu tidak perlu dilakukan karena memang nanti akan mempersulit prosesnya, baik itu di Rusia ataupun di Indonesianya sendiri. Dan untungnya suami aku tuh nggak terlalu masalah. Dia nggak masalah kalau misalnya aku nggak nambahin nama keluarganya di belakang nama aku. Nanti setelah selesai konsultasi, mereka tuh akan memberikan data untuk melakukan pembayaran pendaftaran nikah di bank sebesar 350 rubel. Itu tahun 2017. Aku nggak tahu kalau sekarang harganya sudah berubah apa enggak. Dan ini tuh pembayaran harus dilakukan di teller. Dan kita melakukan pembayaran di teller di Sberbank. Nah, setelah melakukan pembayaran, nanti kita akan diberikan bukti transaksi itu. Dan ingat, bukti transaksi atau bukti transfer jangan dibuang karena nanti akan kita bawa kembali ke ZAX. Jadi itu tadi aku agak kesabaran tadi. Udah selesai bikin videonya, tapi ternyata kameranya itu lowbat. Jadi aku harus mengulang lagi menggunakan handphone. Tapi nggak apa-apa, aku akan cerita lagi gimana proses selanjutnya. Oke, tunggu ya. Oke, selanjutnya adalah tadi setelah kita melakukan pembayaran, kita jangan lupa untuk translate dulu SKBM kita dan paspor kita dari bahasa Indonesia ke bahasa Rusia. Nah, translatean ini tuh harus dinotariskan juga ya. Jadi itu aku ada 2 rekomendasi agent. Aku pakai agent. Yang pertama itu www.7-70.ru dan yang kedua itu www.ms-7.com. Tapi yang aku rekomendasikan itu sebenarnya yang kedua karena ini harganya jauh-jauh lebih murah dibandingkan yang pertama. Kalau kalian pakai metro atau kereta bawah tanah, kalian bisa berhenti di stasiun di metro Novolobotskaya dan nanti tinggal jalan sebentar aja kayak gitu. Nah, kita tinggal serain aja SKBM kita sama paspor kita ke mereka dan kita jelaskan untuk namanya, bagaimana siriliknya, nama belakangnya, nama depannya, karena itu jangan sampai salah. Nanti mereka akan buat sesuai yang kita mau dan di sini itu waktunya selesainya sekitar 1-2 hari. 1-2 hari lah, nggak lama. Meskipun kalau misalkan SKBM kita dan paspor kita itu cuman 1 halaman masing-masing, tapi nanti kalau misalkan udah ditranslate itu dia akan menjadi beberapa lembar dan di bagian akhirnya itu nanti ada cap serta tanda tangan dari notaris tersebut. Setelah kita udah dapetin semua dokumennya, translatean SKBM, translatean paspor sama bukti transfer Sberbank, kita bisa langsung pergi lagi ke ZAX nomor 4 tadi. Di ZAX nomor 4 tadi kita melakukan pendaftaran untuk melangsungkan pernikahan. Dan waktu itu saya mendaftar itu bulan Juni dan dapat jadwal pernikahannya itu sekitar 1,5 bulan, bulan Agustus. Dan mungkin karena summer jadi agak lama. Nah, setelah semua dokumen diserahkan, mereka nanti akan memberikan kita suatu lembaran untuk ditandatangani oleh kedua pasangan. Dan juga jangan lupa nanti dokumen tersebut jangan sampai hilang, kita harus bawa sewaktu kita menikah, seperti itu. Jadinya kayak aku bilang, kita nggak bisa milih kapan mau kita menikah, tanggal berapa tuh nggak bisa. Dan biasa untuk weekend pun penuh kan karena summer. Kemarin itu aku dapat tuh 10 Agustus 2017 dan jam 10 pagi. Nah, uniknya di sini tuh nanti apalagi ceweknya akan mendapatkan kayak majalah, kartu diskon atau apapun itulah yang berhubungan dengan vendor pernikahan. Cuman emang kemarin itu kita nggak pakai, kita cuma baca-baca doang mungkin sebagai referensi kayak gitu. Nah, hari pernikahan udah dimulai waktunya. Kita emang datang waktu itu dijadwalkan kan tanggal 10 Agustus 2017 jam 10 pagi. Cuman kita emang datang sebelum jam 10 pagi. Nah, pertama itu aku kira itu yang melangsungkan pernikahan hanya kita, tapi ternyata enggak. Ada beberapa orang juga yang melangsungkan pernikahan. Di situ modalnya macam-macam pasangannya. Ada yang emang bener-bener bawa keluarga banyak, saudara yang banyak. Ada juga yang cuma datang berdua doang, pakai celana jeans, pakai kaos maksudnya datang ke sana. Dan karena emang banyak, jadinya
waktunya tuh nggak tepat, harusnya jam 10, jadi kita lebih dari jam 10 kayak gitu. Sebelum kita melangsungkan pernikahan, nanti kita akan dipanggil ke dalam suatu ruangan kecil kayak gitu, dan di situ ada pihak zaksnya. Mereka akan memberikan akte nikah kita untuk dicek apakah akte nikah itu sudah benar atau belum. Nah, kalau misalkan sudah kita cek sudah benar, nanti kita kasih cincin pernikahan kita ke mereka, dan juga paspor lokal suami dikasih ke pihak zaks. Jadi itu nah, nanti setelah menunggu agak lama, kita pun dipanggil nanti masuk ke dalam suatu ruangan yang agak besar. Nah, di dalam ruangan itu nanti ada bunyi instrumen pernikahan, terus ada juga kursi di dalam untuk beberapa tamu, dan nanti di tengah itu ada kayak seorang wanita. Seorang wanita pasti dari pihaknya zaks, dia yang bertugas mengatur jalannya pernikahan. Nanti dia akan menanyakan sesuatu dalam bahasa Rusia, tapi saya nggak tahu dia nanya apa. Nanti untuk pihak lakinya harus jawab ya saglasen, dan pihak wanitanya harus menjawab ya saglasna. Mungkin kalau artinya itu ya I do atau ya saya setuju, saya bersedia kayak gitu. Nah, nanti di sini pun, di Rusia pun akan dilakukan ketok palu ya, kayak di Capil kan juga diketok palu. Nah, di Rusia juga akan diketok palu, akan dilakukan ketok palu kalau misalkan kita sudah ngomong ya saya bersedia. Nah, setelah ketok palu itu nanti kita akan maju sedikit ke ada meja, ada pihak zaks juga, dan situ nanti juga kita akan menandatangani sebuah surat kembali, dan tukar cincin dilakukan di sudut yang berbeda. Jadi ada meja yang lebih kecil untuk melakukan tukar cincin. Di situ juga mereka akan langsung memberikan akte nikah kita saat itu juga. Nah, kalau misalkan di Moskow, di zaks nomor 4 ini mereka nggak membutuhkan saksi, sedangkan ada di beberapa kota yang memang membutuhkan saksi ya untuk penandatanganan dan segala macamnya. Tadi saya juga bilang bahwa paspor lokal suami saya diambil. Kenapa paspor lokal suami saya diambil? Jadi nanti kalau misalkan di paspor lokal itu ada cap atau keterangan bahwa yang menunjukkan bahwa WN Rusia tersebut telah menikah, dan nanti juga tercantum nama istri atau suaminya, terus kapan nikahnya, terus juga tanggal lahirnya itu berapa. Jadi nanti ada capnya kayak gitu. Biasanya sih kalau misalnya setelah pernikahan ini para calon pengantin biasa mencari tempat, mungkin taman atau tempat lain untuk melakukan pemotretan. Biasa dilakukan setelah menikah gitu. Kayaknya cukup sih menurut aku. Sekian informasi yang aku sampaikan. Kalau misalkan kalian pikir masih ada yang membingungkan atau tidak terlalu jelas, kalian bisa langsung tanya aja ke Instagram aku @kezia_kristi atau Facebook di Kezia Chandana Kristi. Tapi aku berharap semoga informasi ini membantu, dan juga maaf kalau misalkan di akhir-akhir video mungkin agak-agak blur karena perbedaan dari kamera ke handphone gitu. Oke, I think aku rasa cukup sekian. Semoga kalian senang menonton video ini. Jangan lupa untuk share dan juga subscribe. Bye bye.